Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali di pagi yang cerah ini untuk menambah ilmu dan wawasan. Tidak lupa, mari kita berdoa bersama agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat. Hari ini kita akan mempelajari peran UUD NRI tahun 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental bagi negara kita, yaitu peran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin terdengar berat, tapi tenang saja, kita akan kupas tuntas dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu UUD NRI 1945. Bayangkan UUD 1945 ini seperti buku manual atau cetak biru sebuah negara. Ia adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua peraturan, dari undang-undang sampai peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Kedudukannya sangat tinggi dan fundamental. Nah, apa fungsinya? Pertama, UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol. Ia mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jadi, kalau ada UU yang aneh-aneh dan tidak sejalan dengan semangat konstitusi, UUD 1945 ini yang jadi acuannya untuk menguji. Kedua, UUD 1945 berfungsi sebagai pengatur. Ia mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Siapa yang boleh buat aturan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang mengawasi. Semuanya ada di dalam UUD 1945. Terakhir, ia berfungsi sebagai penentu. UUD 1945 menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta hak dan kewajiban aparatur negara. Jadi, hak kita untuk hidup, berpendapat, dan beragama itu dijamin oleh konstitusi loh. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Setelah amandemen, struktur ketatanegaraan kita mengalami perubahan besar. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, semua lembaga negara posisinya setara, dan saling mengawasi dalam prinsip checks and balances. Mari kita kenali satu persatu. Pertama, ada presiden dan wakil presiden. Mereka adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tugasnya adalah menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD dan undang-undang. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dulu MPR adalah lembaga tertinggi, sekarang tidak lagi. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tugas utamanya antara lain mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta bisa memberhentikan mereka dalam masa jabatannya jika terbukti melanggar hukum. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini dia lembaga legislatif kita. Fungsi utamanya ada 3, legislasi, yaitu membuat undang-undang bersama presiden. Anggaran, yaitu menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan presiden. Dan pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD berasal dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. DPD fokus pada aspirasi daerah. Selanjutnya, kita punya lembaga yudikatif, yaitu para penegak keadilan. Selanjutnya, MA adalah puncak peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Tugasnya mengadili pada tingkat kasasi. Sedangkan MK, ini adalah penjaga konstitusi. Wewenangnya antara lain menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Terakhir, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga ini bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti. Jadi, BPK ini ibarat auditornya negara, memastikan uang rakyat digunakan dengan benar. Nah,
Semua lembaga ini bekerja sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. Inilah wujud nyata bagaimana UUD 1945 mengatur penyelenggaraan negara kita agar berjalan dengan teratur dan seimbang. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya semua ini dengan kehidupan sehari-hari saya? Apalagi saya yang kerja di bengkel atau suka otomotif. Pertanyaan bagus. UUD 1945 itu bukan cuma teks di buku, tapi nilai-nilainya harus kita terapkan dalam kehidupan, termasuk di dunia kerja. Mari kita ambil contoh bidang teknik sepeda motor. Dalam pembukaan UUD 1945, ada tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai seorang mekanik atau teknisi sepeda motor, kita secara tidak langsung berkontribusi pada tujuan ini. Bagaimana caranya? Pertama, dengan memberikan pelayanan yang jujur dan profesional. Saat kita memperbaiki motor pelanggan, kita tidak menipu dengan mengganti suku cadang yang tidak perlu atau mematok harga yang tidak wajar. Ini adalah wujud dari nilai kejujuran dan keadilan sosial. Kita membantu orang lain agar alat transportasinya lancar, sehingga mereka bisa bekerja, sekolah, dan beraktivitas untuk mencapai kesejahteraan mereka. Ini sejalan dengan semangat memajukan kesejahteraan umum. Kedua, semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dunia otomotif, teknologi terus berkembang. Ada motor injeksi, motor listrik, dan berbagai inovasi lainnya. Sebagai teknisi yang baik, kita harus mau terus belajar dan meningkatkan skill. Saat kita berbagi ilmu dengan rekan kerja yang lebih muda, atau menjelaskan masalah motor kepada pelanggan dengan bahasa yang mudah dimengerti, kita sedang ikut serta dalam proses mencerdaskan. Kita tidak pelit ilmu. Ini adalah penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta semangat persatuan. Pasal 27 ayat 2, UUD 1945 juga menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan membuka bengkel, kita tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, memperlakukan karyawan dengan baik, memberikan upah yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman adalah bentuk nyata dari pengamalan pasal ini. Selain itu, nilai-nilai seperti disiplin dan tanggung jawab sangat kental dalam dunia teknik. Saat merakit mesin, kita harus mengikuti prosedur standar atau SOP dengan teliti. Satu baut saja salah pasang, akibatnya bisa fatal. Ini mencerminkan ketaatan pada aturan, sama seperti kita sebagai warga negara yang harus taat pada hukum yang berlandaskan UUD 1945. Tanggung jawab kita adalah memastikan kendaraan yang keluar dari bengkel kita aman untuk dikendarai. Ini adalah wujud tanggung jawab sosial kita. Jadi, bisa kita lihat kan? Dari kejujuran dalam bekerja, semangat terus belajar, menciptakan lapangan kerja, hingga disiplin dan tanggung jawab, semuanya adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945. Konstitusi kita bukan hanya mengatur presiden dan menteri, tapi juga menjadi panduan moral dan etika bagi kita semua dalam setiap profesi, termasuk di bidang teknik sepeda motor. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya menjadi teknisi yang handal, tapi juga menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi langsung pada kemajuan bangsa, sesuai dengan cita-cita para pendiri negara yang tertuang dalam UUD 1945. Kesimpulannya, UUD NRI tahun 1945 adalah pilar utama dalam penyelenggaraan negara kita. Ia menjadi dasar hukum, pengatur kekuasaan, dan penjamin hak serta kewajiban. Lembaga-lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK bekerja berdasarkan koridor yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Dan yang terpenting, nilai-nilai luhur di dalamnya sangat relevan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apapun profesi kita, untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga pembahasan kali ini membuka wawasan kita semua tentang betapa pentingnya konstitusi bagi negara dan kehidupan kita. Demikian pembahasan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas segala partisipasi kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih semua, dan mari kita mengakhiri proses pembelajaran dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah,
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.